Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bunda akan menjelaskan pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati anak-anak bunda mampu mengidentifikasikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan membuat pertanyaan dan mewawancarai. Dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung penjumlahan. Yuk kita lanjut ke pembelajaran kita, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup apa saja. Tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan, bergerak. Iya, pintar anak-anak bunda ya. Oke, yuk kita mengamati. Nina sedang melihat sebuah foto album. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga di usianya saat ini yaitu 9 tahun. Namun, Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Apakah anak-anak bunda juga pernah mengamati foto diri? Pernah nggak merasa ini bukan saya? Ini kayaknya adik bayi. Nah, pernah nggak begitu? Pernah nggak bertanya sama orang tuanya? Coba yuk kita lihat, kita ambil foto diri kita ketika masih bayi. Oke, ternyata ada perubahan-perubahan kan? Tubuh kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Jadi ketika masih bayi sampai sekarang berbeda kan ukurannya nak ya? Gak kecil lagi. Oke, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, dan pemikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pemikiran manusia akan terus berkembang. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, bisa makanan, kebiasaan olahraga, dan gen dari orang tua. Contoh perkembangan, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan tubuh fisik kita yang semakin baik, kita mampu merangkak, berjalan, dan berlari. Atau ketika kita masih kecil, kita tidak bisa megang dot. Sekarang, setelah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita ini mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Ketika usia kita di usia 0 sampai 2 tahun, kita namanya bayi. Lalu kita memasuki masa kanak-kanak di usia 2 sampai 5 tahun. Masa anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Dan pada usia 11 sampai 20 tahun kita memasuki usia atau fase remaja. Pada usia 20 sampai 40 tahun kita memasuki usia dengan fase dewasa. Usia 50 tahun ke atas fase kita adalah lansia atau manula. Sekarang yuk kita membaca teks mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia pada halaman 39 di bukumu dengan seksama. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Faktor kedua yaitu olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah. Contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya jalan pagi, senam, atau lompat tali. Faktor ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernafas.
Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Faktor keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Faktor terakhir yaitu istirahat yang cukup. Dengan tidur, tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia tergantung pada usianya. Pada orang dewasa memerlukan waktu 7-8 jam sehari. Anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Oke, dari teks tersebut kita mendapat informasi bahwa faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 5 ya. Yang pertama yaitu makanan yang seimbang. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Keempat, sinar matahari yang cukup. Dan kelima, istirahat yang cukup. Oke, nah kita akan melakukan wawancara nih. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Saat kita melakukan wawancara, kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Misalnya nih, kalau kita mau melakukan wawancara, kita menggunakan kata tanya yang tadi ya. Contoh kalimatnya, apa saja makananku pada saat bayi? Di mana aku bisa berbicara? Siapa yang mengajariku berbicara? Mengapa aku belum bisa makan sendiri pada saat bayi? Bagaimana cara ayah mengajariku berjalan? Nah, pertanyaan-pertanyaan wawancara tadi bisa kita lakukan wawancara dengan orang tua kita, karena orang tua kita yang mengetahui perkembangan kita dari bayi hingga dewasa seperti ini. Oke, anak bunda yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo berhitung. Kita kemarin sudah mempelajari cara menghitung ribuan dengan teknik tanpa menyimpan. Sekarang kita akan menggunakan teknik menyimpan. Bunda punya contoh. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Ayo kita lihat penyelesaiannya. Lihat dulu angka yang akan kita hitung. Ada 2.817 dan 1.332 yang akan kita tambahkan. Ya, jadi jumlah buah anggur dan buah jeruk yang akan kita tambahkan. Oke, seperti ini nak ya. Ingat, kita punya kubus-kubus kecil. Satu kecil kubus nilai satuan, 10 kubus seperti ini memanjang nak ya. Kumpulan 100 kubus itu bentuknya kepingan seperti ini, dan yang besar ini adalah kubus 1000. Artinya kubus-kubus kecil disusun jadi 1000. Lalu untuk angka 2.817 berarti kubusnya ada 2. Untuk angka 800 berarti kepingan yang ratusan ada 8. 10, 1 yang puluhan, satuannya ada 7 berarti 7 kubus kecil. 1.332 dengan 1 kubus besar ribuan, 3 ratusan artinya 3 keping ratusan kubus. Puluhan itu ada 3 puluhan dan 2 satuan kubus. Sekarang kita jumlahkan, satuannya ada 9, 7 tambah 2 9, 1 ditambah 3 ada 4 puluhan, lalu ada 8 ditambah 3 ada 11 kubus ratusan ya, kita hitung. Nah, ternyata 10 itu mewakili 1 kubus besar. Nah, yang sebesar itu nak ya. Nah, yang udah kena garis merah ini. Jadi kita pindahkan di sini 10-nya. 10 kita pindahkan, artinya ada 4 kubus besar.
dan sisa 1 itu yang kita tulis. Besarnya ada 4 ratusannya 1, puluhannya 4, satuannya 9. Jadi 2817 ditambah 1332 sama dengan 4149. Oke, anak-anak, sekarang kita menggunakan cara bersusun panjang. Angka 2817 ditambah 1332 dengan cara bersusun panjang. Lihat 2000, kita letakkan angkanya 2000. 800 di 800, 70 dan 7. 1332. Oke, satunya jadi 1000. 300 kita tulis 300, 32, 30 dan 2. Kita tambahkan 7 tambah 2, 7 tambah 2 9, 10 tambah 30 40, 800 tambah 300 1100, 2000 tambah 1000 jadi 3000. Kita lihat. Nah, ada angka ratusan tapi hasilnya ribuan. Jadi kita pecah 1000 ditambah 100 jadi kan 1100. Ya nak ya. Nah, yuk kita tulis di bawahnya 3000 tambah 1000 4000, 100-nya turun, 40-nya turun, 9-nya turun. Kita pindahkan angkanya saja. 4 1 4 9. Oke, untuk cara bersusun pendeknya dengan simpanan 1 nak ya. Sama seperti penghitungan pada ratusan. 7 tambah 2 9, 1 tambah 3 4, 8 tambah 3 berapa? 11. Maka tulis 11-nya. Tapi ingat, untuk hasil di bawah sini nggak boleh tulis semua 11. Ambil angka ujungnya yaitu 1. Maka tulis 1, simpan 1. 1 ditambahkan ke angka 2. 2 berarti menjadi 3. 3 tambah 1 4. Maka 2817 ditambah 1332 sama dengan 4149. Oke, mudah kan? Udah punya contoh lagi. Punya angka 2376 ditambah 4281. Akan Bunda selesaikan dengan cara bersusun panjang. Yuk kita selesaikan. Kita tulis dulu kedua angkanya, lalu kita pisahkan nilai tempatnya. Pertama 2000 ditambah 300 ditambah 70 ditambah yang bawahnya 4000 ditambah 200 ditambah 80 ditambah 1. Kita hitung dari belakang ya nak. 6 tambah 1 7 ditambah 70 tambah 80, ambil 7-nya saja. 7 tambah 8 berapa nak? 15. Oke, jadi 15 150 ditambah 300 tambah 200 jadi 500 ditambah 2 tambah 4 jadi 6 ribuan. Lalu kita tulis yang bawah. Kita lihat ini tempat puluhan, harusnya puluhan. Kenapa di sini ratusan? Artinya angka 1 ini akan pindah ke sini. Kita tulis begini, 6.000 ditambah 500 ditambah buat tanda kurung 150 itu 100 ditambah 50 lalu ditambah 7. Yang ini kita tambahkan 500 tambah 100 sama dengan 6.000 ditambah 500 jadi 600 ditambah 50 ditambah 7. Oke, kita tulis angka depannya saja. 6 5
Oke, ini hasilnya dengan cara bersusun panjang. Sekarang kita lihat kalau cara bersusun pendek apakah sama. Oke, lihat ya, sama, angkanya sama tapi caranya yang berbeda. Kalau cara bersusun pendek sama dari belakang, angka 6 tambah 1 berapa? 7. 7 tambah 5 7 tambah 8 15. Maka kita tulis angka 5. 1 disimpan di atas atau ditambah dengan 3. 1 tambah 3 jadi 4, tulis begini 4 biar tidak lupa ya. 7 tambah 8 tadi 15, tulis 5. 1 ya jadi 4, jadi 4 tambah 2 6. 2 tambah 4 6. Bagaimana anak-anak? Hasilnya sama kan? Oke, anak-anak sekarang pilihlah yang mana yang mudah. Baiklah anak-anak Bunda, bagaimana dengan penjelasan Bunda? Mudah-mudahan semua anak-anak Bunda bisa mengerti ya. Nah, sekarang saatnya anak-anak Bunda dapat menyelesaikan tugas yang Bunda berikan berikut ini. Setelah anak-anak Bunda menyelesaikan tugasnya, ditulis di buku tulisnya, difoto dan dikirim ke Bunda. Oke nak, sebelum Bunda tutup pertemuan kita, mari kita simpulkan pembelajaran kita sama-sama. Oke, pembelajaran tema A, subtema 2, pembelajaran 1, kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja faktornya? Makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, lalu apalagi sinar matahari dan olahraga. Oke, untuk menghitung penjumlahan ribuan kita bisa menggunakan teknik bersusun panjang dengan cara menyimpan dan bersusun pendek juga dengan cara menyimpan. Oke. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan proses pembentukan manusia dan perkembangan manusia, yaitu di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Anak-anak Bunda, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Bunda terima kasih atas perhatiannya. Bunda mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.